Ini membuktikan juga di 2010 Ronaldo dan Rivaldo tuh dengan Ronaldo cetak 8 gol, Rivaldo 5 gol. Sama ini Mbappe sama Dembele sama nih. Ini Betul. sampai Ronaldo Nazario de Lima, R9 tuh bilang kalau ngelihat Mbappe yang sekarang itu seperti prime time tuh pada waktu dulu. Wah, itu Sebelum cedera ya. Iya, itu udah Sebelum gawat R9 kalau juga. udah. Tapi R9 memang, bilang gitu. memang sih Mbappe itu punya segalanya ya. Yang nggak punya attitude mungkin. Yang bisa ngalahin dia cuma attitude loh. Egonya ya kan. Sama susah cari pacar kan dia kan. Ya pendukung Spanyol agak besar hati karena ini kan finalnya bakal ada Justin Bieber ya, pacarnya Lamine Yamal sudah posting kalau dia pengen ada Iya. di lapangan, jadi kayaknya Lamine Yamal Akan Kenapa menjadi termotivasi gosip ya. juga ya Mas? Ini termotivasi karena emang si Ines Garcia. Tuh, kalau nanya Mas Makanya ya kan? Makanya loh dia tuh kok bisa. Ya, emang kepengen banget ketemu Bieber. Oke. Yang nyampe final yang mau nonton. Nah, itu dah. Kalau nggak final kira-kira dia nonton. Oh, ya nggak? gak dijatah. Hanya untuk Bieber ini. Sulit banget itu perbedaan Iya, posisi betul. antara Olise, Dembele, bahkan di kiri Due itu Due atau ataupun Barcola. Barcola. Bahkan gara-gara 4 sampai 5 orang ini Ryan Cherki sampai sekarang nggak main. Di sisi tengah bakal lebih seru ya. Mungkin Belgia berusaha untuk menempatkan pemainnya di belakang lini bertahan dari Belgia untuk bisa memberi ruang. Pokoknya passing-passing pendek itu akan dicoba karena ya kita terbukti sampai sekarang juga Spanyol masih belum kebobolan bro di serang dari sisi sayap nggak ada. Sebelumnya lawan siapa ya? Mbappe berhasil mulangin Hakimi dan fix banget ini Yamal butuh lebih dari doa ibu untuk masuk semifinal. Semua bakal kita bahas pastinya cuma di Salah Umpan. Setelah kita libur 1 hari ya, akhirnya kita bertemu kembali dan alhamdulillah. Piala Dunia kali ini tuh menurutku agak beda karena banyak hal-hal faktor-faktor lain yang nggak cuma bola, ya nggak sih? Seperti tadi kan kita udah ngobrol, aku iya. cuma ngelempar pak. Oh, iya. Lanjutin dong. Seperti proses gol yang terjadi di Argentina juga masih pembahasan Ya. sampai dengan hari ini. Masih. Masih, Masih. karena kan si AFA, Federasinya Argentina, itu lagi diselidiki sama FBI. Anjay. Terkait dengan dugaan FBI. suap dan Mas lain-lain kagetmu lah. telat. Aku udah kaget dulu, kok baru kamu kaget. Tuh, itu lagi dibahas. Terus UEFA kan juga udah komplain ke FIFA kan, minta Gianni juga diminta turun. Malah jadi buntutnya doang. Tapi kalau Gianni turun sih ya pantas-pantas aja sih. Ya nggak Ya. apa-apa. Janganlah udah dibuatin kantor di Indonesia, di Jakarta udah dibuatin kantor. Nanti lobbynya ganti orang ya. Iya. Buat 2030 Karena kan. keputusan-keputusannya Gianni kan udah sangat dipertanyakan dari pemilihan host dari beberapa tahun lalu sampai sekarang sih. Ya, memang sering korup ya FIFA. Memang Wow. semua Maksudnya korup. filenya korup Betul. gitu. Nah, karena saking serunya Piala Dunia ini kayak nggak kerasa kita sudah memasuki babak yang semakin kecil nih pesertanya. Sudah semifinal, semifinal. Loh, udah ada yang lolos. Sudah ya? ada yang lolos ke semifinal. Kayak pertandingan kemarin yang akan kita bahas sekarang, langsung aja cepat membahas pertandingan antara Prancis versus Maroko. Padahal aku jagoin Maroko sih sebenarnya. Bohong. Emang Duh. iya. Untuk pertandingan ini ya, maksudnya aku pingin Maroko menang gitu. Kenapa? Karena- nggak apa-apa, ya aku pengen beda aja gitu. Ini Ibrahim Diaz dia suka Ibrahim Oh, Diaz. oh iya juga ya dia di sana. Kok aku yang ngingetin ya? Iya, aku jadi lupa. Aku soalnya nggak nonton. To be honest, keturun. Oke. Bangun-bangun udah 2-0. Kalian nonton? Nonton. Ya, Seru nggak? Seru. Ya, tapi memang Mantap. dari awal ya memang Prancis di awal-awal sudah langsung nge-push menit 2, menit 4 apa gitu tuh udah dapat peluang juga. gitu, di Outclass awal. sih memang. Sampai ada statement, kenapa sih kok orang itu suka nonton bola sampai berjuta-juta orang tuh tertarik untuk nonton bola di era yang sekarang ya? Dibilang bukan karena golnya siapa, bukan karena yang ngasih asis siapa. Coba kamu lihat Michael Olise bermain bola. Wah. Oh iya sih. Iya. Habisnya tuh main di mana ya? Prancis. Kita bahas lagi. Oh, Munchen. Munchen. Sorry. Oke, klubnya. Iya klubnya. Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja line up-nya yang kemarin Ya. main nih. Dari Prancis dan Maroko. Nah, kelihatan nih dari ratingnya outclass banget nih. Pokoknya ya bagus. Iyalah. Oke ya. Ini Yang kelas unggulan ya. Tim kelas unggulan. Iya, yang kemarin kita lihat Maroko luar biasa sama Onahib, Bowadi semuanya sih. Ya ada tuh, merah semua tuh. Ketika lawan Prancis sama Ya, sekali nggak berkutik. Dan Tapi Bono memang skornya
Ya kalau dilihat save-nya emang banyak banget Banyak Bono. Itu kalau nggak ada Bono ya 5-0 lebih itu. Dia save penalti juga. Oh iya. Dan ini salah satu eksperimen yang dijalanin terus tuh Mazraoui dijadiin back tengah terus ya. Iya. Karena dia biasanya back sayap, dipaksain di back tengah, dan kehilangan Saibari itu berasa banget karena jadinya nggak punya target man gitu loh di depan. Beberapa kali Maroko nyerang, terus habis itu di depan Brahim Diaz tuh sendirian seluruhan, tola tole, nggak ada orang yang bisa Kalau gitu tak operate. temenin ya. Sendiri-sendiri. Tolelat ya. Tolelat. Terus Sama yang perlu diapresiasi itu di pertandingan ini yang paling kelihatan tuh lini tengahnya si Prancis tuh, Manu Kone Betul. sama Adrien Rabiot. Yang mungkin pertandingan sebelumnya nggak banyak orang yang ngomongin Betul. karena kan udah ketutupan sama depannya ya. depannya. Ini kelihatan banget itu sampai si Marokonya nggak bisa nyerang sama sekali, bahkan kalau nggak salah shot on target pertama kali itu di babak kedua menit 80-an ya. Sisanya bener-bener udah nggak ngapa-ngapain Maignan. dan Iya. sangat disayangkan juga ya Mbappe harus tarik keluar karena cedera yang dialami di tackle sama Issa Diop kalau nggak salah. Betul. Akhirnya kerasa ankle-nya mulai kerasa di menit 75 apa 80. Ya, cuman sekitar kayaknya itu. dia pas sudah sampai di pinggir udah nggak apa-apa tuh kayaknya. Ya mungkin ya recovery ya, cuman dibebet sama itu Sam, sama SS itu loh. Kayaknya si ankle-nya sih bermasalah ya. Ya Issa biar Diop nggak bengkak aja kan itu. membuktikan sesuai dengan namanya ya. Dia menjatuhkan Mbappe. Issa Diop nggak? Oh. Sesuai namanya ya. Iya, bisa diem nggak? Iya, itu Udah kawan-kawan. mikir punchline ternyata bapak Itu satu dia. ini. Terus dia ada keturunan Chinese juga. Issa Diop nggak? Issa, ya gitu ya. Kena nggak itu? Nggak itu, nggak. Sorry. Iku mek Mendingan- Cino Surabaya Iya. toh. Oh iya iya. Mas kalau iya. sudah satu kali percobaan berhasil, mending udah berhenti di situ. Berhenti di situ ya? Daripada turun gitu ya. Isa. Kan namanya Issa Diop yang di bajunya tadi pagi aku lihat. Oh ini anak Chinese ya. Oh, not Chinese. Gitu kawan-kawan. Ya segitulah. Oke. Aduh, kasihan. Ya udah kita lihat highlightnya aja dulu deh. Yang jelas nggak ada Chinese-nya ya di highlight ini. Nah, Wah, oke. ini- Ini. Aduh, Itu gol ya. kinclongnya aja yang mungkin Chinese ya. Kinclongnya. Kinclongnya Mazraoui itu dia nge-tag Murni pelanggaran ini ya. murni pelanggaran. Beda sama pelanggarannya Ini salah. juga nih. debatable ya Sam. Ada yang bilang pelanggaran, ada yang bilang enggak. Tapi Wah, ini pelanggaran ini. Ya. Pelanggaran sih jelas kena kaki. Ya memang Semua- step overnya Mbappe sih. Ya memang khas aja. Ya kelemahannya Mas Rawi lah, maksudnya kalah speed lah sama Iya, Mbappe. udah tua. Ya, ini membuktikan kalau kalau di sepatu tuh ada level akademi, ada level pro, ada level elit. Mbappe ini udah levelnya elit lah Elit. ya. Hmm. Ini pemain level elit nih kayak. 4 jutaan ya. Gih, Ada level Praban. ada. Praban, baik. Level Praban. Ah. Tapi kenapa nggak gol ya? Kira-kira teman-teman apa? Ya, Penaltinya. Ya. Ini sekali lagi Karena terlalu menjadi penaldo itu tidak mudah. ya kan? Penaldo. Ya kan. Penalti Aldo kan maksudnya. iya. tapi Bono juga dengan khas itu ya. Dia selalu Iya. ngeresekin kan. Iya, iya. Dia selalu resekin dan memang dia nggak kepancing orang mau ngerem dulu kayak atau apa ya dia nggak peduli, tetap fokus aja dan karena tendangannya pelan juga Mhm. ya gampang lah. Kebaca banget sih sebenarnya. Tuh, Ya. Oke. mau- Ini jadi penalti gara-gara pelanggaran yang pelanggaran Iya. tadi ya. Oke. pelanggaran tadi. Dan gagal juga ya Mbappe. Ini Mbappe kan yang penalti kan ya? Betul. Iya. Mbappe ini gagal. dan makanya Bono tuh tadi poinnya bagus ya karena save-nya juga banyak Save banget. penalti banyak save juga dia terus sebenarnya ada shot juga Lucas Digne yang Oh, dia dari luar Sempat kotak penalti. itu knuckle shot kena Oh. tiang. Shooting long range-nya dari Perancis juga gawat-gawat ya. Iya. Itu kayak nggak kehabisan akal gitu loh. Da- Ini tim Dari babak pertama awal menit udah kerja keras nih Bruno. Iya, Iya, betul. shootnya Mbappe. Terus headingnya nomor 3 tuh siapa backnya? Juga shoot juga kena Mister. Lucas Iya, Digne. Digne itu Lucas Digne. Gila, sekelas back bisa Terus gitu tendangan. Upamecano heading depan gawang tapi Iya. pelan Oh, iya. sih memang. Mhm. Bola yang turun rebound. tuh. Iya, Bono nih performansnya bagus banget kan lah. Sisa pemain Marokonya gimana? merokok. Ah, Pemain Maroko. Ya yang lain bukan nggak bagus ya, cuma memang ya outclass aja. Iya. Udah memang udah beda kualitas sama Prancis, benar-benar dikurung bahwa di umur 18 tahun harus mengontrol bola di tengah disapu sama Manu Kone sama Rabiot. Jadi benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Hmm. Mungkin lebih tepatnya mungkin secara taktikal mereka nggak berjalan dari awal babak pertama sampai akhir
praktis cuma dipaksa untuk bertahan terus. Dan kamu kalau ngomongin si Buadi ya, gimana menurut kalian? Overrated apa enggak? Karena dia cuma bersinar match pertama aja. Lawannya sih kayak Sam. Lawannya kena Prancis tuh pressure yang didapat karena penguasaan bola juga lebih banyak di Prancis menguasai lapangan. Jadi sisi kreativitasnya juga akhirnya kurang gitu loh. Terus nggak ada itu siapa? Sabiri tadi aku salah sebut. Saibari. Nggak ada Saibari juga akhirnya ngefek gelandang serang itu kan. Jadi ya alur bolanya juga stuck gitu loh dari Maroko. Kalau Buadi kan mungkin secara skill mungkin ada, tapi bebannya mungkin terlalu besar ya menjadi gelandang jangkar 18 tahun. Tapi mungkin yang kalau overrated Onahi sih. Onahi kan kadang-kadang wih bagus ini kok di klub nggak pernah kelihatan. Ya kelihatan saat big match dia nggak kemana-mana. Betul. Karena dia juga ketemunya langsung Manu Kone sama Rabiot kan. Udah disuruh Rabiot, Manu Ono kan gitu. Masih udah dibawa loh ya. Pulang dari Bali. Pulang dari Bali. Masih pasca liburan ya. Tapi kalau kalian misalnya setuju atau nggak setuju sama pendapat 3 lelaki di sebelah saya ini, boleh langsung komentar aja, ramein kolom komentar kita ya. Next kita bakal langsung lihat highlight selanjutnya yang ada di match ini. Nah, ini yang tadi bilang tadi elit ya. Ini level elit tuh kayak gini. Iya nih. Kalau nggak diginiin, Bono tuh kena kayaknya. Kayaknya benar. Itu harus benar-benar ujung banget tuh. Ya ini kan bisa Diop ini habis diginiin dia sebel di tackle Mbappe kena kartu kuning dia kan. Benar. Cuman shootnya nih benar-benar itu di side net deket tiang banget ujung. Kalau nggak gitu Bono kena terus ya. Nah, ini kalau nggak dibilang kalah kontes apalagi udah serapi itu Maroko bertahan sampai menit ini Mbappe sudut sempit tetap masuk. Masih bisa masuk. Ini membuktikan juga di 2010 Ronaldo dan Rivaldo tuh dengan Ronaldo cetak 8 gol, Rivaldo 5 gol. Sama ini Mbappe sama Dembele sama nih. Ini dua negara yang digadang-gadang bisa mengangkat Piala Dunia dengan era yang sama. Sampai Ronaldo Nazario de Lima, R9 itu bilang kalau ngelihat Mbappe yang sekarang itu seperti prime time-ku pada waktu dulu. Wah, sebelum cedera ya? Iya, itu udah gawat kalau udah. Tapi memang sih Mbappe itu punya segalanya ya. Yang nggak punya attitude mungkin. Yang bisa ngalahin dia cuma attitude loh. Egonya ya kan. Sama susah cari pacar kan dia kan. Emang iya. Susah lah sekelas Mbappe aku juga susah lah milih pacar. Loh enggak, dia kan mengincar satu orang itu kan tapi enggak dapat. Akhirnya dia enggak jelas. Akhirnya dapat baru mau. Ini channel gosipnya di mana ya? Kok saya sudah ingin tahu? Kita enggak ingin tahu. Dapat ini. Iya. Oke, masih ada highlight satu lagi untuk gol yang kedua dari Prancis. Ini gol Mbappe keberapa? Pertama. Totalnya 7. Oh, alah total. Golnya sama World Cup. 8. Jadi dia seri lagi sama Messi. Kalau selama Piala Dunia ini 20 gol ke 20. Dia bisa dari 20 pertandingan Piala Dunia. Dia bisa hampir ngimbangin sama Messi, Ronaldo cuma dari 3 World Cup loh. Hebat loh, Mbappe. Ronaldo jauh di bawah, coy. Masih di bawah. Cuma 11 gol. Aduh, sama Miroslav ya. Yang Miroslav. Udah lewat semua kan, sisa lawan Messi doang tuh. Messi 21 atau 22. Oh, ya itu cuma dalam 3 World Cup. 3 World Cup. Dia debut 2018 loh. Betul. Mbappe iki. Dan dia 20 gol dalam 20 match. Setiap match rasionya 1. Rasionya 1 pertandingan. Tapi nggak kalah sangarnya ini. Gol yang satu ini. Dembele. Ini Dembele ya. Dia golin dengan kaki, bukan kaki terkuatnya ini, kaki kanan. Hadiah ulang tahun Pak Komisaris ini. Oh iya ya, mirip ya. Betul. Ini skema golnya gimana nih? Jadi tiba-tiba Dembele itu bisa bawa bola kosong, tengahnya nggak ada, sisa ketemu 3 back aja, 3 backnya track back mundur karena ada Mbappe juga. Ya dia bawa kosong, ada ruangan, ya di shoot aja, di placing. Bono udah stretch mentok ya nggak bisa tetap. Sudah sempat ke tepi sih tapi tetap. Oh, oke. Itu kan si Mbappe juga dijaga sama Hakimi kan. Ini orang juga kalau ketemu. Sampai Mbappe bilang kalau kita kalau nggak lagi di klub itu biasanya ya cuman kerjanya main game aja, main football manager nih orang dua ini. Jadi emang benar-benar sahabatan. Ya sampai akhir pertandingan pun nggak ada tensi apa-apa ya. Iya, betul. Kok Prabowo sih? Kenapa? Aku mau ngomong Prancis kok Prabowo? Prancis sama Maroko, Prancis Maroko, Prabowo. Enggak ada. Cuma sama pranya itu. Iya, itu kayak sampai ada yang bilang kayak friendly match nih, tapi menurutku ya memang levelnya beda sih Maroko sama Prancis. Gitu. Ini golnya keren nih. Layak nggak dia sebut Ballon d'Or? Layak. Dembele tuh ini cerminan manusiawi banget karirnya kan. Dia sempat digadang-gadang jadi pemain muda berbakat, terus cedera, karirnya turun, tiba-tiba naik,
masuk Ballon d'Or sampai sekarang. Ini sekarang kalau jaga Dembele agak susah, dijaga kirinya dia tendang pakai kaki kanan, dijaga kanannya dia bisa tendang kaki kiri. Jadi Ya. versi Karena kan dia kelas dunia lah ya. ganti nutrisi, makanan, sama ganti cara dia fitnessnya baru bisa jadi nggak gampang cedera ini. Oh, gitu. yang nggak kemana-mana malah Kolomuani, ya kan? Mestinya kan Ya karena dia setelah di final 4 tahun lalu kan Hmm. Kolomuani kan Iya. yang nge-shoot kena kakinya Dibu. Mm-mm. Jadinya ya langsung mental drop kayaknya dia dibully orang Prancis. Oke, kalau emang banyak yang ngomong ini kemarin kayak friendly match ya katanya, tapi ternyata enggak. Kita langsung lihat aja match stats-nya untuk membuktikan nih. Apakah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, ini kalau orangnya nonton. Ayo. Tuh, coba. Oh, ball 22 shot. positionnya malah lebih banyak Maroko ya. Ya karena Dia muter-muter muter-muter sih, aja. kayaknya. Wih, gila shot on targetnya sampai 8. 8. Ini juga respect kredit juga buat Olise ya. Olise pergerakannya bener-bener apa itu namanya? Ya kemana-mana lah, switch dengan Betul, Dembele iya. saat ada di kanan, Dembele di kiri, saat dia switch ke tengah, Dembele yang sebelah kanan. Ini 4 lini serangnya dari Prancis nih memang sementara agak sulit Sangat kalau dilawan. overpower ya. Iya ya. Kalau Agak sulit. apa Piala Dunia sebelumnya itu kan yang diapresiasi di belakang striker ada Antoine Griezmann ya. Ya. Sekarang Michael Nonton dia Olise. tadi. Hah? Iya. Tadi pagi jadi Iya, iya, Ya, nonton juga. nonton dia. Sekarang ada Michael Olise yang luar biasa. Mungkin tidak selalu mencetak gol, Hmm. tapi kontribusinya untuk ya ini ya fluid banget itu perbedaan Iya, posisi betul. antara Olise, Dembele, bahkan di kiri Due itu Due atau ataupun Barcola. Barcola. Bahkan gara-gara 4 sampai 5 orang ini Ryan Cherki sampai sekarang nggak main. Betul. Iya, padahal berarti ada kirinya siapa itu berarti? Ada Dembele. Due kirinya atau tuh- Barcola. Due atau Maksud- Barcola? lalu Barcola, lalu Cherki ya. Olise. Lapis-lapisannya itu. Oh, Oh lapisannya. iya, Oh, iya. lapisannya, Sebelah kiri toh. lapisannya Cherky. Tapi Gila. Cherky kan biasanya dicam kan, mainnya di tempatnya Olise sekarang. Chouameni nggak main ya? Ya Chouameni ini kena Manukone Iya, karena Manukone Manukone ternyata lebih konsisten mainnya, jadi Chouameni tersingkirkan. Iya, iya. Karena kemarin dia mungkin sibuk perpanjang kontrakan sama Real Madrid. Didier Deschamps punya segalanya untuk juara Piala Dunia ya. Untuk ini kontrak terakhirnya Deschamps ini. Iya, Betul. dia mau pensiun ya. Iya, Ya kalau dia bisa nganter ini juara World Cup lagi, ya mungkin orang akan memaafkan dia nggak bawa Benzema kan. iya. Oh. Dan sudah komplit gitu loh, dia sudah Betul. juara Euro, sudah Mm-mm. kalau misalnya ini juara kan juara. Maksudnya kan kayak ketika Prancis punya Benzema tapi tengkar sama dia dan nggak mau manggil dan Kan ceritanya indah kan? Ada Hanya dua- juga ini gosip yang ini kan. terbukti Berantem. Oh iya, tengkar juga. ya kan makanya sebelum ini Tadi bawa Benzema. kan 18 nggak ada, 22 nggak ada Benzema kan. Iya. Misalnya itu kan karena 18 juara tuh nggak ada Benzema itu kan karena tengkar sama Didier Deschamps. Iya. Oh. Makanya nggak dibawa strikernya sampai Olivier Giroud kan. Tapi Prancis itu selalu punya pemain bintang yang bermasalah dengan pelatih Prancis sehingga nggak terbawa ya. Tahun 90-an kan mungkin eranya Cantona, Cantona nggak dibawa, terus ke Karena 2000-an. lebih ke attitude kayaknya ya. Attitude yang kayak Iya, gua. tapi selalu ada gitu Iya, loh, iya, selalu iya. ada gitu. Ya karena pelatihnya berkarakter juga. Iya. Iya. Coba Benny dulu itu pelatihnya mungkin. Almarhum disebut-sebut lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Congratulations kalau gitu untuk Iya. Prancis dan Maroko. Kita akan ketemu 4 tahun lagi hopefully ya. Tapi perjalanan Maroko di World Cup kali ini menurutku luar biasa banget. Bono, Betul. shout out banget buat Bono, keren. Dan ya tadi siapa yang ganteng aku bilang? Dias. Ibrahim Diaz. Stay Ibrahim ganteng Diaz. ya 4 tahun Ibrahim lagi. Diaz. Ya udah. Dan kita masih akan ada match yang bakal kita bahas habis ini, which is itu adalah Tabel match dulu kayaknya? Oh, tabel dulu. Ah. Ini lo nggak dikirim tadi iya, di iya. sini. Aku tadi nyari, nggak ada. Ya. Nah, ini dia. Prancis akan menunggu hasil pertandingan antara Spanyol Spanyol melawan dan Belgia yang nanti Belgia. kita bahas. Yang hari nanti malam ya, Ya. Iya. Malam. jam 3. Lalu Norwegia melawan Inggris, Argentina Mm-mm. melawan Swiss. Begitu. Nah, untuk siapakah akan yang bertemu dengan Prancis, kita akan bahas aja dulu untuk prediksi line up-nya untuk match yang nanti malam akan waduh. Nah, ini dia. Ya Spanyol Gimana? masih menggunakan 4-2-3-1 ya. Tetap ya. Ya tetap. Terus yang Belgia kali ini De Bruyne dimainin sejak menit pertama. Pasti. Tapi dia udah istirahat kemarin, Ya, lumayan tuh harusnya buat dengan orang tua kemenangan ini. lawan 4-1 ya kemarin ya lawan Amerika ya. Betul. Belgia menang 4-1. Ya rekornya Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi
itu terbukti berarti pertahanan Spanyol ini masih yang terbaik lah di era Piala Dunia 2026 kali ini. Tinggal apakah mungkin di babak pertama kalau memang tetap dengan strategi biasanya Belgia di mana De Ketelaere akan bikin habis dulu stamina back-backnya, baru di babak kedua Lukaku datang sebagai monster. Tapi itu menarik itu yang dilakukan sama Rudi Garcia. Mungkin yang tidak dilakukan oleh Portugal adalah kemarin waktu Belgia lawan USA, dia menyimpan semua pemain gaeknya, termasuk Kevin De Bruyne. Betul. Jadi dia main lebih fluid di depan, dan mungkin itu yang bisa membuat Ketelaere itu lebih ada space kan untuk mencetak gol pada akhirnya. Ya, mungkin itu yang dilakukan Portugal ya. Permainan jadi bisa lebih cepat ya. Dan mungkin itu akan bisa dipakai lagi sama Rudi Garcia ya. Terlebih kan untuk Spain ini semua posisi ini bermain sangat fluid. Betul. Nah, kalau misalnya dia memainkan Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku dari awal, kayaknya akan lebih mudah untuk pemain Spanyol ngelok permainannya Belgia. Apalagi mirip kan kalau misalnya kayak gitu. Karena ketika Spanyol lawan Portugal kemarin, Portugal tuh mainnya semua lewat samping tuh. Ya. Mau pengen lewat sayap, umpan tarik ke Ronaldo. Jadi bahkan Bruno yang ada di tengah kan nggak kepake. Jadi gampang banget untuk nutup. Sedangkan kalau sekarang kalau itu ada Kevin De Bruyne, antara Pedri sama Rodri itu harus benar-benar padu untuk bisa nutup ruang area tengahnya. Betul. Terus sekarang perbedaan Belgia yang dari penyisian grup sama sekarang adanya Jeremy Doku. Betul. Ternyata waktu lawan USA adanya Jeremy Doku dan Leandro Trossard dipindah ke kanan, permainannya lebih hidup lagi. Lalu di lini tengahnya si cederanya Amado Onana digantikan oleh CL dia guys. Digantikan sama siapa sih ini Van Aken. Ternyata Van Aken ya oke juga. Jadi banyak pemain yang sebelumnya kita nggak tahu dari Belgia ternyata bermain bagus di pertandingan sebelumnya. Itu yang mungkin harus diwaspadai De La Fuente. Ya berarti Belgia lagi dalam tahap tren positif untuk bisa mengalahkan Spanyol. Spanyol dengan pertahanannya yang solid. Pedri sama siapa itu? Rodri. Andri lebih ke tukang cukur. Pedri sama Rodri itu kan sementara ya kayak tadi dibilang Hamauka kalau dari Portugal dari sisi sayap sudah dicoba tapi masih belum berhasil juga. Ya sepertinya Belgia melihat nanti persaingan di sisi tengah bakal lebih seru ya. Mungkin Belgia berusaha untuk menempatkan pemainnya di belakang lini bertahan dari Belgia untuk bisa memberi ruang. Pokoknya passing-passing pendek itu akan dicoba karena ya kita terbukti sampai sekarang juga Spanyol masih belum kebobolan bro di serang dari sisi sayap. Sebelumnya lawan siapa ya? Spanyol lawan Portugal. Portugal. Sebelumnya lagi lawan Swiss. Dan kan Rodri sama De Bruyne dulu kan sama-sama di City kan. Jadi harusnya ya saling tahu lah kelemahan dan kelebihan masing-masing. Belum dapat tantangan yang kece nih Spanyol nih sebenarnya kan. Betul. Baru ini kayaknya mungkin akan cukup berat ya. Iya. Cuman fun fact yang waktu selesai Belgia lawan USA, waktu sebelum mau hormat-hormat sama penonton itu kan si De Bruyne sengaja nunggu De Ketelaere untuk ada berdiri di sebelahnya karena dia nggak mau gandengan sama Courtois. Wih, ini info lagi ya. Nggak tahu gosipnya ya. Nggak tahu. Berantem lagi dia. Ya, De Bruyne itu ceweknya kan direbut sama Courtois. Astaga. Dari mana sih ini kalau yang cewek-cewek hari ini? Ceweknya Nah, terus Saya itu tahu udah dari gosip lama, buat. udah dari lama terus direbut sama Courtois, terus akhirnya sempat ditanyain sama pelatihnya kayak Courtois mau nggak dipanggil apa gimana. De Bruyne bilang ya jangan, itu kiper tetap paling baiknya. Courtois tetap jago jadi tetap panggil Profesional ya. Meskipun sekarang ada Saint Lamens ya. Ya nggak main belum lah. Tapi diposting doang sama MU goblok emang. Oke, kalau misalnya ngomong di atas kertas aja dulu deh. Spanyol sama Belgia, menurut kalian ini ada hasil yang kayak kalian yakin ini di atas kertas dia atau 50-50? Aku 50-50 sih kalau ngelihat performanya Belgia terakhir ya. Oke. Ya sama sih sebenarnya. Tapi secara materi pemainnya pasti jauh lebih unggul Spanyol. Ya. Tapi kalau berdasarkan form Belgia ternyata yang kita remehkan sampai di babak ini juga luar biasa. Iya benar. Spanyolnya Mainnya kurang sih sebenarnya. Aku masih belum
impress sama Spanyol karena yang tak bayangkan adalah Spanyol 2 tahun yang lalu. Ternyata sekarang permainannya Even yang sama Portugal kemarin kamu juga nggak impress. Itu boring banget boring loh, banget itu. Satu match boring. Si Spanyolnya berusaha untuk nguasain bola seperti biasa, yang Portugalnya ya memang nggak tahu mau ngapain aja. Gitu. Portugalnya Dan mungkin ya. karena si Alex Baena kan sayap kirinya, bukan Iya. Nico William kan. Itu. Alex Baena bakal lebih eksplor sih karena menurutku Cucurella kan itu juga bahaya tuh. Cucurella itu selalu jadi kejutan untuk membuat lini kirinya jadi lebih hidup kan. Walaupun Lamine Yamal beberapa kali pertandingan ini ekspektasi kita tuh lihat bakal ada aksi-aksi yang gitu ya, ternyata nggak ada ternyata. Cuma yang selalu tak permasalahkan adalah Mikel Oyarzabal sebenarnya. Ini dia akan works ketika dapat celah-celah sempit dan dibantu mungkin adanya Dani Olmo. Tapi ketika tidak dibantu ruangnya seperti pemain seperti Dani Olmo, Mikel Oyarzabal ini kan serba tanggung ya. Speed enggak, tinggi enggak, physically juga enggak. Itu kayak ibarat kalau klub itu kayak Arsenal masang Trossard di tengah gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau yang lainnya enggak pinter buka ruang, Oyarzabal ini akan mampet. Nah, ketika Oyarzabal ini mampet, cadangannya tuh nggak tahu masukin siapa. Ya, kayaknya memang nggak ada, nggak bawa sih. Ya kecuali Dani Olmo malah yang dimajuin. Ya pendukung Spanyol agak besar hati karena ini kan finalnya bakal ada Justin Bieber ya, pacarnya Lamine Yamal sudah posting kalau dia pengen ada di lapangan, jadi kayaknya Lamine Yamal akan Kenapa kamu jadi termotivasi gosip ya. juga ya Mas? Ini termotivasi karena emang si Ines Garcia. Tuh, kalau nanya Mas Makanya, Andi, ya, makanya loh dia tuh kok bisa. Emang kepengen banget ketemu Bieber. Oke. yang nyampe final yang aku mau nonton. Nah, itu dah. Kalau nggak final kira-kira dia nonton Oh, ya nggak? gak dicatat. Hanya untuk Bieber ini. Iya. Karaoke lagi padahal di antar final. Karaoke nggak juga ya, kita nggak karaoke, kita lagi bahas bola nanti yang akan terjadi di jam 2 dini hari. Nah kita bisa lihat langsung aja Opta predictionnya kayak gimana. Itu kan tadi kata-kata dari Salah. Spanyol jauh lebih banget ya. Iya, diunggulkan. Ya tapi Belgium ini kan daya juangnya sampai dengan menit akhir ya. Kita lihat beberapa dramatisasi Belgia selalu ada aja cetak gol di menit-menit akhir. Apalagi kalau Lukaku dimasukkan sebagai pemain pengganti, wah itu udah kayak badak yang dimasukkan. Tapi ini kalau sampai adu penalti, kayaknya menang Belgia. Iya. Satunya Onesimo, satunya Thibaut Courtois. Iya sih. Feelingku sih nanti Belgia berusaha mencoba tendangan-tendangan dari luar kotak penalti sih kayaknya. Kalau dicoba, De Bruyne pasti akan nyoba ya kan, pasti. dicoba skema 1-2 masuk ke dalam kotak kayak kesulitan deh. Iya, betul. Ya kan, Spanyol udah sulit dilawan nih kayak pertahanannya. No? Gitu-gitu. Gara-gara bahas ini kok aku jadi mikir, iya ya kayaknya Belgia bisa ya. Nah, ya lebih karena ada poin-poin di mana dia bisa. Misal De Bruyne kalau dia bisa harusnya jangan deketin Rodri lah. Iya, Itu betul. Rodri betul. itu kalian sudah kenal, jadi kamu ke Pedri aja. Kalau yang udah kenal. Iya. Saya sudah saling tahu kan, saling jaga. Pasti Rodri akan nyari De Bruyne. Cara ganggu Rodri adalah bajunya dikeluarin. Yang bajunya tuh? dimasukin itu siapa? Spanyol. Rodri dimasukin. Iya kan? Rodri Nah, dimasukin. pokoknya diganggu. Dia tuh semenjak bajunya dimasukin kayak Rizky Ridho jago dia. Jadi Oh, kuotanya di situ. jadi Ya, cuman kayak kan kemarin tengkar tuh sama Bernardo Silva kan di Iya, lapangan iya. kan, gara-gara ngeplak dasi kan. oh iya. Nah, terus Oke. si Doku akan ketemunya kan berarti sama Pororo kan ya. Pororo. Pedro Porro. Siapa namanya? Pedro Porro. Pedro Porro. Nah, menarik itu. Nah, karena di Premier League diacak-acak Pedro Iya, Porro. betul. Karena Pedro Porro suka maju juga. Sebenarnya dua back sayap Prancis ini agak riskan untuk duel Prancis, Spanyol. Spanyol ya. Waduh, Untuk move on. untuk Jangan one on one ini. ya. Untuk Iya, one on one betul. satunya Pedro Porro, satunya Cucurella. Sama-sama bagus secara attacking. Biasanya agak telat mundur nih. Tuh, dan bisa satunya kan Trossard juga kan. Oke. Sudah Kita- sering ketemu di Premier League tuh semua sudah sering ketemu. Aslinya Bisa ya. Ketelere ketemu dengan back-back Spanyol itu aja sih. Waktu Oke. udah lelah dikemasukan Lukaku. Lukaku. Menimbulkan Bukan luka. Lukaku sama dengan Luka. Wah. Timbang turun ya ininya kita langsung prediksi skor aja ya. Harusnya kita bisa menyaksikan pertandingan yang seru banget malam ini. Hopefully ya jam 2 nanti akan Betul. Belgia mungkin menunjukkan perlawanan yang betul. oke kepada Spanyol, tapi kita harus langsung tebak skor dulu aja. Boleh kita mulai dari yang paling
tua. Mainnya umur ya, oke. Kita tuakan Karena- Mas, hormat. Karena sesuai dengan umurku 21. Umurnya siapa ini 21? Lamine Yamal Oh. 21 untuk Spanyol. Oke, Oka. Ini nggak usah dicatat ya karena dikit pertandingannya aku Iya. ingat nih. 1-1 penalti Belgia. Kok penalti sih? Ih. Serem ih. Lanjut. Aku kok anti klimaks kali ya, 0-0 ya. Hah? Penalti 0-0. dimenangkan oleh Belgia ya. Belgia. Karena selama ini entah kenapa yang tim yang diunggulkan ini lagi terakhir-terakhir, kecuali Prancis ya. Prancis kayaknya nggak bisa diapa-apain. Jago aja udah. Kayak kesulitan aja semua. Hampir kalah atau ya akhirnya kalah. Ya di luar itu kalau memang sampai penalti, Iya. faktor Faktor Courtois- kiper itu. iya, faktor Karena memang Courtois-nya tuh kipernya besar. Spanyol itu meskipun dia misalnya nanti ganti pun itu pendek-pendek. Di luar itu Courtois itu kalau kita mau nendang depan Courtois, auranya itu udah beda, udah Iya, panjang lagi. Masuk akal. Oke. Hidungnya aja panjang. Apaan? Ya bener. Apalagi Karirnya yang panjang guys ya. Karir ya. Oke. Enggak, nanti kamu berapa? Nanti Oh iya jelek. sahabat, kalian masih ngomong kan tadi. Tara berapa? Aku 1. Oh, iya. Buat? 2-0. Untuk Mau Spanyol. lihat Yamal main lagi aku. Spanyol. Wah, main. Supaya pacarnya ketemu Jose Enggak, aku amazed aja sama permainannya Yamal. Jadi kayak aku pengen nonton lagi gitu loh. Oke. belum Semoga kan on nanti form nggak loh ya, terakhir. Yamal di Belum. Piala Dunia ini. Belum on form. ada keping kiri terus. Ya mungkin habis Di cedera. Ini dressing. masih belum Yamal yang Yamal sesungguhnya. Karena dia sama sekali nggak dapat ya itu shoot yang Ya dia mungkin habis cedera juga. tipikalnya dia itu. Ini Hati-hati. masih Yamal gitu, bukan Yamal. Oh, Gitu, Mas. bukan. Baru- Yamal. Baru berhasilnya itu baru Semoga berhasil Yamal untuk menarik back aja. Oh. Ya oke, itulah prediksi dari Salah Umpan. Mungkin kalian punya prediksi kalian sendiri atau kalian dukung mana? Spanyol atau dari siapa lawannya? Belgia. Nah, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Kalian mau kasih bendera, mau ngomong nggak mungkin skornya 5-0. Nah, boleh lanjut. Apapun yang mau kalian omongin, boleh langsung Boleh. di kolom komentar ya. Paling kalau di IG kalian Aduh. komentarnya agak bego dimarahin Mas Reddy. Rajin banget nih balas Dengar teman-teman, kalau udah usia mirip Cristiano Ronaldo, itu gampang baper. Jadi kalian tuh yang nulis tuh yang ada faedahnya gitu loh. Jangan tiba-tiba amatiran nih, goblok apa? Mau kemana? Kalian pasti nulis nggak gitu. pernah main bola dibales Oh, di balik. video, Loh, main bola ya sama siapa itu? Kamu ini Nggak Selebriti lucu. FC itu ya. Kamu Iya nggak sih? Ah, Selebriti FC kan? Iya, iya. Dia Pokoknya belum lahir Mas Reddy udah nakal kan? Betul kan? Permainannya nakal, permainan bolanya nakal gitu loh. Cuman Pertanyakan jebakan. favoritku dari komen-komen buat Mas Reddy itu adalah yang ada yang bilang nggak lucu, dibalas sama nggak apa-apa. Gak peduli. Nggak apa-apa, memang nggak lucu ya. Terserah kita bikin konten ya. Aku baca ya. Kebaca Sorry. dong. Kita memperhatikan satu-satu komen kalian guys, percayalah. Nah, dan ya udah that's it for today. Salah Umpan sangat singkat karena kan kita sudah menuju ke semifinal ya. Jadi semakin dikit pertandingannya. Thank you hari ini Mas Reddy, Makasih, Oka, Tara. Sam Yo, sudah makasih. hadir lagi dan pastinya kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Ulf Media dan juga sosial media kita ada di Ulf Media juga dan Instagramnya ada di salaumpan_id. Jangan lupa follow, share video ini ke teman-teman kalian yang suka nonton bola atau yang suka komentar soal bola atau soal hostnya. Oke, that's it for today. Terima kasih banyak. Kita Makasih ketemu semuanya. lagi pastinya Thank you. cuma di Salah Umpan. Dah. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.